Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atila Eka Aprilia. NIM saya 2201422071. Di sini saya akan mempresentasikan makalah UAS saya yang berjudul Tantangan dan Peluang Pembelajaran Bahasa Inggris melalui Literasi Digital dan Kemanusiaan. Ya, kita mulai dari subbab yang pertama, tentang tantangan penjualan barang di e-commerce yang dikirim ke luar negeri dengan menggunakan bahasa Inggris. Pada dasarnya, kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni sangat penting bagi setiap orang untuk bersaing di era milenial ini. E-commerce adalah salah satu tempat untuk bersaing. Istilah e-commerce sendiri mengacu pada proses pembelian, penjualan, atau pertukaran barang, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi seperti internet. Kegiatan perdagangan online atau sering disebut sebagai bisnis berbasis web di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Perilaku masyarakat dalam memberi barang dan jasa telah bergeser dari tradisional ke e-commerce sebagai hasil dari pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia sebesar 105% per tahun. Karena jual beli online berbeda dengan jual beli tradisional, beberapa orang tentu saja lebih suka membeli barang atau berbelanja online. Perlu disadari bahwa semua alat teknologi menggunakan bahasa Inggris untuk mengikuti pergeseran arus perdagangan dan kemajuan teknologi. Selain memulai bisnis atau memimpin usaha bersama dengan organisasi internasional atau organisasi asing, tentu saja kemampuan untuk menguasai bahasa Inggris adalah dasar dari informasi yang dirujuk. Bahasa Inggris juga digunakan oleh beberapa pasar internasional untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan penjual. Bahasa Inggris yang banyak digunakan dalam deskripsi produk, instruksi, dan forum yang dibangun di situs. Selain itu, maraknya iklan berbahasa Inggris di situs jejaring sosial mendorong penggunaan e-commerce sebagai sarana pembelajaran. Bahasa Inggris juga merupakan variabel yang mendorong perusahaan untuk menggunakan bisnis online untuk membantu mereka berkomunikasi lebih cepat dengan pelanggan, memenuhi pelanggan, membangun merek untuk tujuan pemasaran produk, dan akses langsung ke sektor bisnis global. Akibatnya, generasi milenial perlu belajar bahasa Inggris. Meskipun saat ini penawaran barang perdagangan di bisnis online dilengkapi dengan fitur Google Translate, perbaikan teknologi yang sangat cepat menuntut kita untuk lebih dinamis dan terus meningkatkan wawasan kita untuk menjawab permasalahan data dengan tujuan akhir untuk memenuhi produk impor, kebutuhan atau kebutuhan pasar dalam bisnis internet. Subbab yang kedua yaitu ada pengaruh etika dunia siber dalam dunia pendidikan bahasa Inggris. Ruang tak terbatas dan berfluktuasi telah dibuat dengan pemanfaatan web dalam korespondensasi terbuka. Karena munculnya web, berbagai jenis hiburan online termasuk WhatsApp, Twitter, TikTok, Line, dan lain-lain menjadi contoh nyata dari organisasi antar pribadi yang menangani berbagai jaringan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan pertumbuhan teknologi komunikasi yang saat ini semakin banyak digunakan, isu-isu baru terkait etika siber atau etika komunikasi digital mulai bermunculan. Masalahnya adalah siksaan berbasis web atau yang sering kita sebut dengan cyberbullying. Alasan untuk meneror secara online atau sering disebut dengan cyberbullying adalah untuk mencela, mengganggu, mempermalukan, atau menyusahkan korban melalui komentar atau penulisan yang menjengkelkan, menyebarkan informasi yang menyesatkan, atau foto maupun rekaman lain yang dapat membahayakan status korban. Cyberbullying sendiri adalah masalah yang sudah tersebar luas. Isu semacam ini berdampak signifikan pada dunia pendidikan, termasuk pendidikan bahasa Inggris. Instruksi moral tergantung pada penyelidikan yang layak yang menunjukkan bagaimana individu harus bertindak secara etis, terutama selama pendidikan internet dan pengalaman pendidikan.
Pandemi virus corona telah mengubah contoh pembelajaran menjadi mengandalkan pemanfaatan inovasi data, seperti ponsel dan hiburan berbasis web untuk membantu pengalaman internet yang berkembang. Karena saat ini terjadi keterputusan antara penanaman nilai-nilai yang baik dan benar di dunia sekolah online selama proses pendidikan dengan penanaman nilai-nilai etika yang benar sebagai landasan pendidikan di masyarakat, perubahan ini justru membawa dampak negatif. Generasi penerus termasuk para pendidik akan menderita akibat situasi ini, yang akan berlangsung dari generasi ke generasi. Tidak mungkin melebih-lebihkan pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin, akhlak, budi pekerti, dan kejujuran sangat diperlukan untuk pekerjaan di bidang pendidikan. Aktivitas yang kita lakukan mempengaruhi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Perilaku dipengaruhi oleh etika, dan pengambilan keputusan moral diberdayakan. Pentingnya etika tidak dapat dilebih-lebihkan dalam banyak bidang kehidupan termasuk pendidikan, di mana ia akan membantu dalam menetapkan sebuah norma tentang apa yang dapat dan tidak dapat diterima. Kedua pendidik dan siswa harus mendekati masalah moral dalam pelatihan. Lanjut, subbab yang ketiga yaitu peluang penggunaan media sosial tanpa melanggar UU ITE bagi mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Informasi dan transaksi elektronik disebut sebagai ITE. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, negara harus mendukung perkembangan teknologi informasi melalui infrastruktur dan regulasi hukum agar penggunaan teknologi dan informasi dapat dilakukan secara aman dan tidak disalahgunakan dengan mengabaikan kepentingan agama, sosial, kemasyarakatan, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Banyak sekali mahasiswa yang saat ini melanggar aturan UU ITE karena mudahnya mereka mengakses dan menggunakan media sosial. Hadirnya internet, meski fitur media sosial yang memang mengasihkan, namun memiliki dampak negatif bagi penggunanya. Di era informatika saat ini, salah satunya adalah munculnya era kebebasan dan keterbukaan pola pikir remaja di kalangan pelajar. Para siswa ini terombang-ambing di antara dua dimensi yang berdampak signifikan pada pola kehidupan mereka, dunia nyata dan dunia maya, yang sangat sulit dihancurkan karena sudah mapan. Dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa, siswa dapat mudah mencari, mengolah, dan menyajikan informasi berkat internet. Namun, hal ini juga menimbulkan dampak negatif, yaitu munculnya kejahatan yang dapat dilakukan secara online. Salah satu tindak pidana tersebut adalah penyebarluasan hoax atau berita bohong, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE yang mengatur tentang penyebarluasan hoax. Hoax bertujuan untuk menguji kecerdasan dan ketelitian pengguna internet dan media sosial, menggiring opini, dan membentuk persepsi. Mahasiswa yang mudah percaya dengan berita yang muncul di akun media sosialnya dan konsisten menyuarakan opini tanpa melakukan riset untuk menentukan apakah berita tersebut akurat menjadi faktor utama cepatnya penyebaran hoax. Karena itu, informasi dari mulut ke mulut dan media online seperti WhatsApp dan Instagram memudahkan penyebaran informasi. Oleh karena itu, sebagai siswa dengan akses internet yang mudah, kita harus lebih berhati-hati saat menggunakan media sosial. Kesimpulan dari makalah ini adalah kita harus menguasai pada subbab pertama, yaitu kita harus menguasai bahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Apalagi jika kita ingin bergelut di dunia e-commerce karena bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi secara online. Berbagai fitur yang disediakan pada aplikasi belanja online juga seperti iklan, promosi, pembayaran, dan lain-lain banyak sekali menggunakan bahasa Inggris.
Meskipun di era sekarang ini kita semua sudah diberikan kemudahan, contohnya dengan adanya Google Translate, namun perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut kita lebih aktif dan senantiasa menambah pengetahuan untuk menanggapi tentang isu-isu informasi dalam usaha pemenuhan kebutuhan ekspor, impor, atau kebutuhan pasar di e-commerce. Kesimpulan dari subbab kedua yaitu dengan adanya peristiwa pandemi COVID-19 telah merubah pola pembelajaran menjadi bergantung terhadap penggunaan teknologi informasi seperti handphone dan media sosial untuk mendukung proses pembelajaran secara daring. Masalah ini sangat berpengaruh pada dunia pendidikan di negara kita. Berubahnya peran seorang pendidik yang awalnya dituntut untuk menguasai teknik pembelajaran yang konvensional di masa pandemik, tenaga pendidik dituntut untuk memahami dan mengimplementasikan pembelajaran secara online. Peserta didik juga cenderung lebih malas karena sudah bergantung pada gadget. Kita sebagai manusia harus bijak dalam menggunakan media sosial supaya bisa memanfaatkan media sosial dengan baik. Kesimpulan dari subbab ketiga yaitu munculnya kemudahan dalam mengakses informasi dan transaksi elektronik membuat banyak sekali mahasiswa yang melanggar Pasal 28 Ayat 1 UU ITE tentang penyebaran berita hoax. Kasus hoax terjadi dan begitu pesat penyebarannya dikarenakan faktor mahasiswa yang mudah percaya dengan berita yang muncul pada media sosial dan selalu menggiring opini tanpa melakukan research apakah itu berita benar. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa yang bisa mengakses internet dengan mudah harus lebih berhati-hati dalam bertindak di media sosial. Ya, cukup sekian presentasi makalah UAS saya. Apabila banyak salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.